dikenal dengan istilah metimpugan atau perang ketipak bantal adalah suatu tradisi yang unik yang mencerminkan kearifan lokal jenius. Secara magis, upacara ini berkaitan dengan proses penciptaan dan makna kesuburan. Dilihat dari sarana yang dipakai pada proses upacara tersebut, seperti banten pangusabe yang berisi tipak sirikan dimaknai sebagai simbol energi, perdana atau feminisme, dan bantalde sebagai simbol pulse yang diwakili dengan keberadaan ibu pertiwi atau bumi secara fisiknya, yaitu tanah. Titiang latur mesalaran utawi metimpugan puniki merupakan tradisi agraris yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya, yaitu pada Purnama Sase Kapat. Tradisi ini berkaitan erat dengan kehidupan agraris masyarakat desa adat Padang Luwih yang dilaksanakan sebagai rasa syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa berlimpahnya hasil panen di wilayah desa adat ini. Dengan melakukan upacara mesalaran akan mengingatkan masyarakat desa adat Padang Luwih akan pertemuan yang dilakukan oleh Hyang Siwa Pasupati atau Hyang Rare Angon dengan Dewi Uma atau Dewi Hyang Nini Bahagawanti pada Purnama Sase Kapat. Secara simbolis, pertemuan tersebut merupakan pertemuan antara Purusa dan Perdana, yaitu ketipak sebagai simbol dari Perdana yang dihubungkan dengan Dewi Hyang Nini Bahagawanti atau Ide Dewi Uma, dan bantal sebagai simbol Purusa yang berhubungan dengan Hyang Rare Angon atau Hyang Siwa Pasupati. Adapun tujuan dari upacara mesalaran puniki adalah untuk memohon agar masyarakat desa adat Padang Luwih mendapatkan kesuburan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Mengapa mesalaran itu dilakukan pada Purnama Kapat? Hal ini berdasarkan lontar Surya Swana yang kurang lebih isinya adalah Rahina Purnama Kapat ngaturan ketipak lan bantal mangga suka sedang ngewerdi putra ter labakti setata ayu stiti bakti satya pada nemu sadu dharma, yang artinya itu adalah hari Purnama Kapat menghaturkan tipak dan bantal agar masyarakat mendapatkan uang, segalanya akan selamat, hormat selalu agar menemukan kebaikan, berbakti serta setia, dan pasti akan menemukan kebahagiaan. Itulah sebabnya mengapa mesalaran puniki dilaksanakan pada Purnama Kapat berdasarkan isi lontar dari Surya Swana. Sejarah mesalaran sebagai suatu tradisi, tentu saja kita akan harus tahu apa sih sebenarnya, dari kapan sih sebenarnya mesalaran itu dilakukan di desa adat Padang Luwih. Ini tidak jauh dari sejarah perjalanan, yaitu yang tertuang di dalam lontar Taboh Rah Pengangon. Disebutkan bahwa kedatangan Ki Kebo Iwa atau Ki Kebo Taruna atas utusan dari Raja Bali Astasura Budi Banten untuk memperbaharui Candi Kayangan Purusade atau Purusade yang ada di Desa Kapal. Namun, suatu ketika masyarakat di Desa Kapal itu dijumpai dalam keadaan paceklik, wabah hama penyakit, tidak ada pangan, yang mengakibatkan kekacauan dan yang sangat menyedihkan. Akhirnya Ki Kebo Iwa memohon petunjuk kehadapan Yang Pencipta dengan cara melakukan yoga semadi di Kayangan Purusade. Hal ini kami petik dari isi lontar
tabuh rah pengangon, yaitu bagian lampiran 3A sampai 3B, dan juga dilanjutkan dengan lampiran pada 4A dan 4B yang isinya kurang lebih adalah tertuang di sana adalah bahwa di saat di desa kapal itu mengalami paceklik, maka Ki Kebo Iwo mengadakan yoga semati mohon petunjuk dari Ida Sang Yang Widiwasa di desa di Pura Sada atau Kayangan Pura Sada itu. Pada saat melaksanakan tapasbadi itu, beliau mendengarkan ada suara yang angawang-anggung di langit. Sabda tersebut adalah sebagai berikut. Wahai engkau Kebo Iwo, dengarlah baik-baik wejanganku ini. Aku tiada lain adalah Sang Yang Siwa Pasupati bersama Dewi Uma yang merupakan istriku. Aku juga dikenal dengan sebutan Sang Yang Drue Resi. Apa sebabnya di desa ini terjadi paceklik? Karena tidak ada sumber kehidupan atau manik dari aku yang merupakan sumber adanya benih berupa Purusa Pradana. Sebagai wujud memohon kehadapanku sekarang, jika kalian ingin makmur, tidak kekurangan pangan kinun atau makanan, wajib engkau menghaturkan aci rah pengangon yang juga disebut dengan aci rare angon, yang mesti rutinitas dilakukan setiap tahunnya. Sebagai sarana aci tersebut wajib menghaturkan tipat bantal, itu tiada lain sebagai simbol Purusa Pradana, kamo putih, baik tumbuhan dari tanah, hewan beranak, hewan bertelur akan hidup dengan suburnya. Karena sesungguhnya sarana itu merupakan piranti yang sangat mulia untuk memohon kesejahteraan. Namun, bila kalian melaksanakan upacara ini, janganlah lupa memohon kehadapanku Waranugraha di Candi Purusada. Karena sesungguhnya Kayangan itu stanaku yang pertama kalinya. Namun, aci tabuh rah pengangon itu sepatutnya dilaksanakan di sewewengkon Kayangan dalam gel-gel. Jika hal ini mampu kalian lakukan, ganjarannya sudah pasti wilayah ini akan menjadi makmur. Demikian wahai kalian semua, pesanku kehadapanmu. Begitulah petikan dari lontar tabuh rah pengangon. Jelas bahwa petunjuk dari Hyang Siwa Pasupati agar masyarakat sejahtera, hewan peliharaan menjadi baik, tanaman menjadi subur dan makmur. Masyarakat wajib melaksanakan aci rareangon. Tidak hanya untuk masyarakat desa adat kapal saja, tetapi di seluruh kekuasaan kerajaan Gel-Gel atau dalam Gel-Gel, termasuk juga di daerah Padang Luar atau daerah Padang Luar ini. Di samping melaksanakan aci rareangon itu dan untuk menunjang agar daerah yang ada di sekitaran itu menjadi subur makmur, maka Ki Kebo Iwo membuat sumber-sumber mata air yang lebih dikenal dengan Bulaan Kebo Iwo, yang isinya angawe tesiro sendang riwewengkon dalam gel-gel. Melihat hal tersebut, sampai saat ini di wilayah desa adat Padang Luar masih ditemukan beberapa Bulaan Kebo Iwo, walaupun sekarang lahan pertanian sudah beralih fungsi menjadi lahan pemukiman. Yang rasa masih ada Bulaan Kebo Iwo di sekitaran daerah Padang Luar ini. Itu adalah merupakan yang dibuat oleh Ki Kebo Iwo pada zaman itu. Rareangon atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tajen Pengangon untuk pertama kalinya dilaksanakan oleh penduduk desa Kapal pada tahun Saka 1263 atau tahun 1341 Masehi. Sedangkan aci rareangon yang lebih dikenal dengan mesalaran atau metimpugan tipat bantal puniki di desa adat Padang Luar dibawa oleh I Gusti Gede Meliling yang merupakan putra dari Ida Sri Aji Mumuni dengan Nijro Meliling, putri dari Kiai I Gusti Ngurah Made Bijobon Pinate.
pada tahun Saka 1667 atau tahun 1775 Masehi, dengan harapan agar penduduk desa Padangluih tidak mengalami kelaparan atau keresahan-keresahan akibat dari hasil tanaman di sawah gagal panen dan tidak berhasilnya pemeliharaan ternak karena diserang oleh wabah penyakit, serta menyebabkan kehidupan masyarakat tidak tentram. Untuk menghindari hal tersebut, maka beliau memperkenalkan tradisi mesalaran atau metimpukan timpat bantal pada masyarakat yang beliau pimpin pada saat itu. Artinya sudah cukup lama sekali kita di Desa Adat Padangluih ini melaksanakan tradisi mesalaran punike. Makna simbolis yang terkandung di dalam pelaksanaan tradisi mesalaran puniki yaitu merupakan di Desa Adat Padangluih terkandung nilai-nilai agama Hindu sebagai perwujudan hasil dari kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Adat. Adapun nilai-nilai agama itu adalah yaitu nilai serada, nilai etika, nilai estetika, dan nilai sosial Nilai seradanya di mana tradisi mesalaran ini pada Purnama Kapat mampu menumbuhkan rasa kepercayaan dan keyakinan serta rasa bakti kehadapan ide Sang Yang Widi beserta manifestasi beliau. Sedangkan nilai etika terlihat dari pelaksanaan tradisi mesalaran ini di mana peserta perang ketipat bantal mematuhi semua peraturan pada pelaksanaan tradisi, seperti mematuhi tata tertib dan peraturan tidak boleh dilanggar. Ya, di antaranya adalah tidak diperbolehkan menggunakan benda-benda keras seperti misalnya batu dan juga benda-benda tajam di saat melaksanakan perang tipat bantal tersebut. Yang hanya bisa dipergunakan hanyalah tipat dan bantal. Di samping itu juga terkait dengan megibung, persembahyangan dan begibung ini merupakan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan sehingga akan tumbuh kehidupan yang harmonis di dalam kehidupan kita sebagai masyarakat Desa Adat Padangluih puniki. Sedangkan nilai estetika dapat kita lihat dari dalam pelaksanaan pembuatan banten dan upakara, ya. Ini adalah mengandung nilai seni budaya dalam pembuatan upakara tersebut. Karena upakara yang kita buat itu adalah mengandung nilai-nilai yang sangat bagus sekali dan mengandung nilai simbolis dan memiliki makna filosofis yang sangat mendalam. Sedangkan nilai sosialnya itu adalah terlihat dari sikap kebersamaan masyarakat dari persiapan sampai pelaksanaan dari mesalaran tersebut. Jadi tradisi mesalaran ataupun metimpukan perang tipat bantal ini merupakan salah satu tradisi keagamaan yang diwariskan oleh leluhur, selalu dilaksanakan secara rutin dalam kehidupan masyarakat Desa Adat Padangluih yang ditujukan ke hadapan ide Sang Yang Widi Wase, manifestasi beliau sebagai Sang Yang Rare Angon dan Dewi Yang Widi Bagahawati. Pelaksanaan tradisi ini dilatar belakangi pertama adanya keyakinan bagi masyarakat Desa Adat Padangluih bahwa dengan melaksanakan tradisi ini akan diberikan keselamatan, kesuburan, kemakmuran, kesejahteraan, serta keharmonisan. Walaupun kita tahu bahwa sekarang sebagian besar masyarakat Desa Adat Padangluih tidak lagi menjalankan kehidupan di dalam bidang agraris, namun dapat tercermin dari di saat kita melakukan pekerjaan, apapun pekerjaan itu, harapan kita agar kita dapat mendapatkan hasil yang baik dan bisa menunjang kesejahteraan dalam kehidupan kita, dalam keluarga sekaligus juga dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan tradisi mesalaran pada Purnama Kapat ini sebagai bentuk pelestarian budaya di era globalisasi yang patut dijaga dan dilestarikan agar tidak ditelan oleh zaman, sehingga nantinya bisa diwariskan kepada generasi penerus dan juga sekaligus merupakan
sebagai salah satu penunjang dari pariwisata yang ada di Bali.